Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Hadaratul mukhtaramin wal mukhtaramat, Jam'iyatul Mahabbah Jamaah Pengajian. Malam ini kita menyambung kajian kita pada akhir bulan di bulan kemarin, yaitu membahas tentang materi yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Syarafuddin An-Nawa dalam kitab beliau Arba'un An-Nawawiyah atau Kitabu Arba'in An-Nawawi. Kita sudah membahas literasi dari hadis Arba'un An-Nawawiyah. Nomor hadis malam ini insyaallah kita masuk ke nomor hadis yang ke-10. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, yang Allah meridai akan dirinya, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, la yuqbalu, la yaqbalu, dan tidak menerima atau tidak mengabulkan atau tidak juga memberi illa thayyibah, kecuali pada yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu salihan. Wa annallahu amara, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada mukminin dan mukminat, orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul-rasulnya, yaitu firman Allah, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian para rasul, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari apa saja yang baik-baik, wa'malu salihan, dan berbuatlah kalian dengan amal yang salih. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik atas apa saja yang kuberikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilus safar, kemudian Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang berjalan sangat jauh. Yutilus safar, yang berjalan jauh. As'asha aghbara, pakaian-pakaiannya sampai lusuh. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, padahal makanan yang dimakannya haram. Wa masyrabuhu haramun, dan minuman yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dipakainya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan kebutuhannya dipenuhi dengan kepenuhan yang haram. Fa anna yustajabu lahu,
Lalu bagaimana mungkin doanya akan diistajabkan oleh Allah? Bagaimana mungkin doa-doa dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah? Dalam hadis yang begitu panjang, ada beberapa materi yang bisa kita ambil sebagai tarbiyah bagi kita secara pribadi. Kalimat pertama adalah innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Dalam gramatikal bahasa Arab, baik itu diwakilkan dengan beberapa kata. Yang pertama, khair, dia bermakna baik. Tapi baik yang diartikan dengan kalimat khair adalah baik yang sifatnya universal, tidak membawa ciri khas syariat. Contoh, ada seorang perampok, tapi yang dia rampok cuma orang kaya. Kemudian hasil rampokannya dibagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau di film-film namanya Robin Hood. Kita memanggilnya dengan istilah pencuri yang baik. Harus dipakai kalimat khair. Tapi dalam syariat dia tidak dianggap baik, karena walau bagaimanapun dia tetap pencuri. Jadi khair tidak mencerminkan syariat yang disyariatkan dalam kalimat kebaikan. Makanya kalau kita kebanyakan, banyak orang yang ngomong bahasa Arab tapi nggak ngerti bahasa Arab. Contoh paling mudah begini, kaifa haluk ya akhi, bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah dengan kebaikan. Padahal kebaikan yang diidentitaskan dengan kalimat khair, dia tidak mencerminkan syariat. Jadi kalau mau pakai khair, tetap tambahi alhamdulillah bi khair sihatan wal afiyatan. Artinya kebaikan keadaan kita mendukung kita untuk mempergunakan kebaikan keadaan untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau baik saja, semua keadaan pencuri juga baik. Para koruptor begitu ditangkap baru dia sakit. Sebelum ditangkap belum sakit. Iya kan? Begitu ditangkap, dibawa sama KPK, waktu dijadikan tersangka, dipanggil pengadilan, baru dia bilangnya sakit kan? Sebelum itu enggak sakit. Kenapa? Karena dia cuma khair. Kesehatan yang ada pada badannya tidak diimplementasikan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau ada yang nanya sama kita, bagaimana kabarmu? Pakai bahasa kita saja, alhamdulillah sehat wal afiat. Sehat secara fisik, wal afiat mempergunakan kesehatan fisik untuk beribadah kepada Allah. Kalimat pertama dipanggil dengan kalimat khair, bukan identitas syariah. Kalimat kedua adalah kalimat yang dipakai dengan kata ma'ruf. Dalam terjemah EYD, ejaan yang disempurnakan KBM Kamus Besar Bahasa Indonesia, ma'ruf juga berarti baik. Tapi sifat baiknya ma'ruf itu merupakan kondisional, tergantung situasi dan keadaan sesuai tuntunan syariat. Jadi ma'ruf yang dipakai dia wajib sesuai tuntunan syariat, karena dia kalimat syariat. Ma huwal Islam, apa itu Islam? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ma'ruf itu identitas Islam. Apa arti ma'ruf? Asal katanya arafa. Arafa itu bermakna kenal. Jadi ma'ruf sebuah kebaikan yang bisa diterima oleh akal sehat. Atas nama kebaikan yang bisa diterima oleh akal sehat, maka itulah Islam. Selama kebaikan tapi tidak bisa diterima oleh akal sehat, maka dia bukan Islam. Sehingga ma'ruf sifatnya kondisional.
Makanya Islam itu amrun bima'rufin, suruhlah seseorang, perintahkanlah seseorang untuk melakukan yang diterima akal sehatnya. Wan naha anil mungkar, dan laranglah seseorang daripada mungkar. Apa itu mungkar? Ingkara aklan, tidak diterima akal sehat. Jadi laranglah seseorang untuk melakukan apa saja yang tidak diterima oleh akal sehat. Contoh sering Ustadz sampaikan beberapa kali pertemuan yang lalu. Seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan. Suaminya menafkahi anak perempuan itu sampai dia gadis. Tiba-tiba begitu dia gadis, datang anak laki-laki entah dari ujung langit mana, tanpa izin, tanpa permisi pada yang melahirkan dan membesarkan, tiba-tiba dibawa ke laut ujung belang. Dia nanam saham apa sehingga seenaknya dia bawa? Itu ingkaro aklan. Kalau dia punya saham, oke. Lalu bagaimana dalam Islam? Kalau memang mau bawa, izin dulu sama orang tuanya. Itu diterima akal, sehingga izin itu bernama nikah. Sesuatu yang tidak memperoleh izin, dia tidak diterima akal. Ingkaro aklan. Itu identitas syariat. Sehingga kebaikan yang kedua itu dipakai dengan kalimat ma'ruf. Artinya kebaikan yang diterima oleh akal. Dia identitas dari Islam. Ini kita sedang bedah kata loh, kata dalam hadis. Kemudian baik juga dimaknai dengan kalimat ihsan. Tercermin dalam kalimat wabil walidaini ihsana. Dan bagi kedua orang tuamu berbuatlah baik kepada mereka. Ihsan atau hasan itu bermakna kebaikan, tapi sifatnya adalah past continuous tense, bukan past tense. Artinya apa? Dari awal baik, pertengahan baik, sampai di akhirnya juga baik. Sehingga berbakti kepada orang tua dari mulai pertama kita dilahirkan, beliau masih ada, kita wajib berbuat baik. Kemudian kita sudah besar, kita sudah berkeluarga dengan keluarga kita sendiri, kita masih berkewajiban baik kepada kedua orang tua. Bahkan setelah beliau wafat, kita masih berkewajiban untuk berbuat baik kepadanya, karena yang dipakai kalimat ihsan. Artinya awalnya baik, pertengahannya baik, sampai di akhir juga baik. Saat kita dibesarkan oleh mereka, kita wajib berlaku baik. Saat kita sudah memiliki keluarga sendiri, sudah nikah, punya suami, punya istri, punya anak sendiri, kepada kedua orang tua wajib juga masih berbuat baik. Bahkan setelah beliau wafat, kita juga masih berkewajiban untuk berbuat baik. Caranya nanti diatur oleh syariat. Kenapa? Karena identitas baik yang dipakai adalah ihsan. Kemudian kebaikan selanjutnya dipakai dengan kalimat thayyib. Dia lebih kepada kebaikan yang sifatnya fisik, benda. Jadi dalam idhar, dalam isbat yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah, innallaha thayyibun, semua yang Allah berikan kepada kalian itu baik. La yuqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima dari apa yang kita berikan kepada Allah kecuali juga yang baik. Baik bagaimana? Baik dari yang kita dapatkan, baik dari yang kita olah, baik dari yang kita makan, sampai baik dari yang kita syukuri kepada Allah. Contoh paling mudah, ini berkaitan dengan rizki, karena kalimatnya kulu washrabu min rizkillahi, kulu washrabu min thayyibati, makan dan minumlah kalian dengan yang baik. Identitas pertama baik saat didapatkan.
kerja dengan kerja yang baik. Apa itu? Yang halal. Ada yang halal tapi tidak baik. Udah pernah kita contohkan. Dia sapam, pekerjaannya halal, tapi di bank konvensional, rezeki yang dia dapatkan tidak baik. Dia satpam, kerjanya menjaga keamanan biar orang gak hilang nyawa, tapi dia satpam di diskotik. Hasilnya halal tapi hasilnya tidak baik. Tetapi bagi kita yang bekerja di luar hal yang demikian, hasil yang kita dapat baik. Contoh berdagang. Kita berdagang tidak mengurangi timbangan, kita berdagang dengan pola harga yang benar sesuai syariat, hasil yang kita dapat thayyib, baik. Setelah hasil yang kita dapat baik, kemudian kita olah sebelum kita makan. Kita beli beras. Saat kita beli beras, itu pun dituntut dengan kalimat yang baik. Kenapa demikian? Karena ada kebanyakan orang kaya, waktu dapat beras raskin, dia duluan yang di depan. Itu hak dia atau hak orang lain? Hak orang lain. Sehingga kalau dia menyerobot hak orang lain, harusnya dia tidak mengkonsumsi beras itu. Maaf ini. Seharusnya dia tidak mengkonsumsi beras itu karena itu jatah orang, tetapi dia mengambilnya untuk dikonsumsi atau untuk dijualnya ulang, maka ada orang lain yang terdolimi. Begitu juga sifatnya dengan minyak. Ini maaf bagi agen minyak nggak ada di sini ya. Sekarang ada minyak subsidi kan? Minyak subsidi itu baik dari Pertalite, kemudian solar. Premium ada, premium tidak, langsung Pertamax ya. Pertamax tidak dalam subsidi. Kemudian kita semua maaf yang sanggup beli kendaraan beroda 4, kemudian serta merta mengambil hak orang yang tidak seharusnya kita ambil. Ustaz nggak buat secara rinci. Kira-kira dalam analoginya ada nggak orang lain yang dizalimi? Saat ada orang lain yang dizalimi, dia tidak haram, dia halal, tetapi dia tidak thayyib, tidak baik. Kenapa halal Ustaz? Karena kita membayar, ada transaksi, tidak mencuri. Tapi ada hak orang lain yang kita zalimi dengan sebab yang demikian, secara negara kita dibolehkan, tapi dalam syariat bukan sampai ke haram, tapi sampai ke tidak thayyib, tidak baik. Setelah kita beli ikan, kita kelola dia. Bagaimana caranya? Mulai dari membersihkannya harus baik. Baik bagaimana? Baik sesuai syariat. Setelah cari rizkinya jalan baik, halal, thayyib, belikan ikan. Ikan pun diolah dengan halal dan thayyib. Bagaimana caranya? Seperti kata Rasulullah, kullu amrin dibalin walam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka berkahnya terputus. Lalu kalau bapak bawa ikan jam 6.15, jam 6.21 azan maghrib, begitu dibawa ikan ke rumah ngasihkan ke ibu, ibu merepet dulu atau bismillah dulu? Ini harus jelas loh. Gimana? Kalau udah pugah be inohat, igo mekarang mugrib mekarang ngengkut drone po. Itu kira-kira merepet dulu atau baca bismillah dulu baru bersihkan? Merepet. Nah, Ustaz nggak nyalahkan, merepet saja, tapi bismillah dulu. Bawa dulu ke dapur, ambil dulu pisau, bismillahirrahmanirrahim. Baru meratib kaya. Jangan langsung merepet. Kenapa? Rasulullah yang berkata, kullu amrin dibalin walam yubda bi dzikrillah aw walam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, maka hukumnya, berkahnya terputus. Itulah pula sebabnya kenyang awak makan di rumah, bukan sanggup untuk sholat, malah enak awak tidur. Kenapa? Harta yang kita cari halal. Saat kita masak, pengolahannya memutus berkah, sehingga makanan itu bukan membuat tenaga kita untuk menyembah Allah,
tapi membuat kita malah mudah ngantuk, mudah tidur, terlena dengan dunia. Jadi jangan cari sebabnya ke orang lain, tapi sebabnya ke kita. Makanya penting si bapak juga mengaji, si ibu juga mengaji. Sekesal-kesal apapun, dahulukan syariat biar anakku yang makan tidak hilang berkahnya. Awali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu silahkan kalau mau merepet, nggak masalah. Karena merepet itu bagian dari naluriah perempuan. Bisa kiamat dunia kalau perempuan dilarang merepet loh. Nah, jadi nggak usah dilarang, kami pun nggak melarang, tapi dahulukan dulu. Karena yang makan ikan kan bukan cuma bapak, iya kan? Termasuk anak-anak kita semua. Lalu kita tanya, kenapa lah Ustadz? Dia susah kali disuruh sholat. Kesalahannya bukan di dia, tapi di siapa? Di kita yang orang tua. Sebelum jadi orang tua nggak sempat ditatar. Maunya tatar dulu. Dengan cara apa? Mengikuti pendidikan yang sifatnya sesuai syariat, agar kita terbentuk dan membentuk keluarga yang sesuai syariat. Kan gak susah, cuma nyebut bismillah loh. Dengan tidak menyebutkannya maka berkahnya terputus. Kullu amrin dibalin walam yubda bidzikrillah au fi ahadisil akhar walam yubda bidzikrillah fahuwa aqta au fahuwa ibtar. Di segala semua kegiatan, di perbuatan kalian yang tidak disebutkan nama Allah atau tidak dibacakan bismillah, maka berkahnya terputus. Oke, Ustadz, kami udah sering ngaji Ustadz. Begitu dibawa pulang ikan, kami tetap baca bismillah Ustadz. Berarti ditangani, diolah dengan baik, thayyib juga. Tapi sambil merepet, nggak masalah. Udah. Kemudian saat kita membersihkannya sesuai syariat tidak? Darah mana yang wajib dibersihkan? Kita tahu tidak? Dia dicari dengan rezeki yang halal, diadakan dengan rezeki yang halal. Kemudian kita tangani agar tidak terputus berkah. Kita perbuat dengan kebaikan yang diajarkan Rasulullah. Tapi kita tidak faham mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh dimakan. Makanya kalau kita ke rumah makan, lihat begitu mau makan, lihat dulu ikannya masih sedia enggak insangnya, padahal udah digoreng loh. Sebagian rumah makan cuma ngapain sisik, lemparkan ke minyak. Kemudian belah dadanya tak dibelah. Di atas dada, di antara rongga dua tulang yang menghubung ke tulang depan, itu ada darah yang menggumpal. Buka gini, nampak dia itu udah kering karena digoreng. Itu hukumnya najis. Lalu kita makan, thayyib tidak? Nah, makanya penting kita pun memiliki ilmu pengetahuan agar setelah mencari dan mengadakan dengan yang baik, bersihinnya pun wajib dengan cara yang baik sesuai syariat. Menyoreng tanyo jamun ke purono ane ke. Baiklah dah pakai bahasa Sangsekerta kuno lagi nya mubhum kan? Menyoreng Aceh jamun ke purono ba ane ke meno hanya gecok ujung tikin ke kerih kan. Yang jamun, nya muka-muka jino mandu. Orang jamun, orang tempo dulu, orang-orang tua kita begitu. Diajarinya dibelahkannya bagian bawahnya, dibuangnya bagian perutnya. Kemudian dia jadinya sama nanya, ini nak, ujung pisau ini kerikkan ke tulang tengah tuh, itu ada darah. Dia harus bersih. Oh gitu mak. Kita dulu diajarkan oleh orang tua kita. Saat kita melakukannya dan memasaknya sekarang, apakah ada seperti itu atau tidak? Kalau tidak, na'udzubillah, 2 tahap pertama halal thayyib sampai di tahap membersihkan masih baik karena memakai bismillah, tapi teknik membersihkan tidak sesuai syariat, maka dia terhapus kebaikannya. Oke Ustadz, sesuai syariat kami bersihkan semuanya Ustadz. Setelah itu pada proses memasaknya, saat proses memasak diajarkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Saat kita memberikan, kalau bahasa Acehnya alat,
Kalau bahasa kami di sana bumbu, sama ya? Berarti nggak jauh beda. Udah, saat kita berikan bumbu itu bacakan sholawat. Kalau laki-laki yang masak bacakan sholawat 7 kali, maka istri yang makan terhindar dari perselingkuhan. Kalau istri yang masak dibacakannya sholawat 7 kali, diputarnya sama seperti orang tawaf, maka suami terhindar dari perselingkuh. Ini doa penting loh. Karena ibu-ibu saingannya banyak di luaran. Nggak apa-apa dengar bapak, nggak masalah. Ini doa penting agar terhindar dari perselingkuhan. Bapak-bapak, alah hidung kupu gak pegawannya. Hidungnya karena rencana tadi. Jangan. Bagaimana putar tangan searah jarum, searah kita tawaf. Searah tawaf, kemudian bacakan sholawat 7 kali. Kan sholawatnya udah Ustaz ijazahkan sama ibu-ibu. Nah, baca sholawat itu. Nah, kemudian baru dimasak. Begitu juga dengan masak nasi. Waktu mencucinya putar dia searah jarum jam, baca sholawat 7 kali. Boleh dicuci 2 kali, boleh dicuci 3 kali. Tetap dibacakan sholawat 7 kali. Kali terakhir waktu mau dinaikkan ke tanaan nasi, itu kan dikasih air, ada yang 1 ruas, ada yang 2 ruas jari. Rendam tangan kita sambil baca sholawat 7 kali juga. Itu menghindarkan orang yang memakannya dari perselingkuhan. Itu riwayat dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Di masa-masa seperti sekarang ini itu penting kita terapkan. Nah, kenapa paket baby glow cuma 1,8 juta sekarang? Kalau dulu masih mahal 3,6 juta, sekarang cuma 1,8. Banyak para PSK yang udah pakai update baby glow dia. Bayangkan itu. Awak masih di rumah dengan daster yang pecah ketiaknya itu. Di luaran bagaimana para PSK? Iya kan? Kalau nggak kita yang jaga dari sekarang dengan cara syariat, tunggu aja lah. Ini bukan doain ya, bukan. Tunggu aja. Jangan sampai kalau udah terjadi nanti baru bener loh kata Ustadz tuh. Tiba-tiba pas ada kajian sama guru kita Tengku Mulyadi, disuruh baca Yasin. Yasin. Double I rupa jigekli. Kalau enggak gitu, pernah enggak baca Yasin? Tidak. Setelah kejadian enggak guna lagi, sebelum diantisipasi. Enggak susah kan? Cuma baca salawat. Itu riwayat kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Kita diajarkan mengantisipasi betapa baiknya Rasulullah, sampai hal sekecil itu pun diaturnya untuk kita. Bayangkan itu. Itulah berkahnya salawat. Ingat, ibu-ibu alhamdulillah udah Ustaz jelaskan, pegang, ingat baik-baik, lakukan. Jangan diingat doang enggak dilakukan, kagak ada gunanya. Jaga, kalau bukan kita sendiri yang menjaga ayah anak-anak kita, maka siapa lagi? Itu ingat. Kemudian setelah baik saat kita memasaknya sesuai dengan standarisasi syariah, baru setelah itu kita makan. Makannya juga harus baik. Kenapa? Karena kebaikan dari awal, tengah sampai akhir harus baik. Bagaimana makan yang baik? Sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Yang pertama, awali dengan bismillah. Kemudian akhiri dengan alhamdulillah. Tapi kita di sini ada yang nunggu gelegean dulu baru alhamdulillah. Kalau belum sendawa, belum alhamdulillah, ada. Prehimutule baru alhamdulillah. Nyohana mutunya hana. Tidak. Nah, jadi awali dengan bismillah. Kemudian makan jangan terlalu cepat, makan juga jangan terlalu lambat. Ingat kalimatnya, jangan terlalu cepat. Makanya sesekali hadiri jamuan para tengku. Kalau kita hadiri duduk di jamuan para tengku itu masing-masing memperlambat makannya, bukan mempercepat. Nah, bahkan yang lain belum siap, dia sengaja enggak cuci tangan.
Kenapa? Beliau memperlambat makannya. Beda sama kita, kawan baru bismillah, kawan sebelah udah alhamdulillah. Hati-hati itu bahaya. Kenapa? Karena makan dengan cara yang sangat cepat itu yang membuat kita obesitas. Faham obesitas? Motodam yang idang iku tanyo, iku motodamnya namoto namoto tronton. Oh dedang tronton diku nya labi-labi mendum tetuk. Itu disebut obesitas. Makanya dengan sebab apa itu terjadi? Karena makan terlalu tergesa-gesa. Jangan. Kemudian konsep makan yang diajarkan Rasulullah, dapegah bahnya yang lebih KBWT KB dua pertemuan dapat betul so untuk kemudian konsep makan yang diajarkan Rasulullah sering saya jelaskan di sini juga. Kita selalu didikte oleh makanan. Tapi bagi kami yang membidangi ilmu tafsir, yang membelajar Quran, diktean kami bukan oleh makanan, tapi oleh Quran. Sehingga saat ada analogi perbandingan, apa makanan yang paling enak yang ada, yang kalian paling suka? Ada yang ngomong sate, ada yang bilang duren, ada yang bilang mie, ada yang bilang bakso, ada yang bilang spaghetti. Semua makanan dijejer, dianggap itu semua makanan paling enak. Al-Quran mengetengahkan jawaban paling mudah. Idamuhu al-ju'. Makanan itu paling enak adalah saat engkau sangatlah lapar. Kalau baru kena sate 2 piring, yang tadi kita bilang enak duren, enak tidak? Tidak. Makanya sering kita analogikan, kenapa kalau puasa itu berjejer dari mulai ujung langit matang sampai ke biren. Yang dijual apa? Tahu goreng, tempe goreng, risol goreng. Kalau sedang senang, kalau sedang kenyang seperti sekarang, tahu goreng menggoda tidak? Tidak. Tidak kan? Tidak. Tapi kenapa yang jual tahu goreng, tempe goreng waktu puasa semua habis? Karena sangatlah lapar. Jadi jangan didikte oleh makanan, tapi kita yang mendikte makanan. Sehingga Rasulullah berkata, kami adalah golongan umat yang selalu makan saat sangat lapar dan berhenti sebelum kami kenyang. Jadi kalau udah sangat lapar baru makan. Makanya Rasulullah pernah itu beliau sholat, saat beliau ruku atau sujud bersuara kayak tulang beliau krek 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 begitu. Semua sahabat mikir, yang paling tinggi pikirannya itu Umar. Ya Allah, kenapalah Rasulullah? Saat Rijalul Hadis dijelaskan dalam kitab Al-Hadis, nama kitabnya Masanin, nama pengarangnya Ishaq bin Rahawi, juzuk ke-83, babut ta'am, bab makanan. Krek 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 suara tulang Rasulullah. Umar enggak khusyuk. Habis salat Umar nanya, "Ya Rasulullah, engkau sakit?" "Tidak," kata Rasulullah. "Lalu kamu mendengar ya Rasulullah suara seperti tulangmu ya Rasulullah?" Senyum Rasulullah. "Itu bukan tulang ya Umar." Dibukanya tali pinggangnya sabuknya, diperlihatkannya ada 3 batu kecil sebesar kepalan tangan anak-anak di pinggangnya. "Untuk apa itu ya Rasulullah?" "Aku lapar ya Umar. Aku enggak dapatkan makanan dan aku sengaja enggak minta sama kalian." Makanya hadisnya jelas. Hadisnya apa? Rasulullah tidak pernah menghujat makanan. Apa Rasulullah mau semua? Tidak. Jangan Rasulullah enggak pernah menghujat makanan, pasti congok nih Rasulullah. Sama kayak aku kan enggak pernah menghujat juga, asal ada habis. Bukan gitu. Rasulullah tak pernah menghujat makanan. Bahkan saat beliau sangat lapar, 1 hari kadang cuma makan sekali, kadang 2 hari beliau makan sekali. Kadang beliau makan nasi remah. Tahu nasi remah? Itu adat Rasulullah. Nasi remah itu kalau kita orang Indonesia yakin gak mau, basi kayaknya. Nasi minyak samin itu. Kalau kita pegang meri megedah, ada juga sama-sama siangin. Bayangkan itu yang Rasulullah makan. Itu kenapa beliau lahap makannya sampai 1 piring penuh? Karena beliau makannya sehari kadang-kadang gak jumpa sekali. Makanya Rasulullah apapun yang ada di depan beliau
beliau pasti nggak akan menghinanya walaupun itu makanan basi. Ibu-ibu di sini pernah makan makanan basi? Belum ya, tapi kami di perantauan sering. Analogi kami jawab paling mudah, nanti diperutkan dibasikan juga. Kalau udah sangat lapar, kira-kira masih terasa nggak basinya? Tanya sama pemulung, tanya pada mereka yang hidupnya kesusahan, tanya sama saudara kita di Palestina sekarang. Sebasi apapun makanan terasa indah oleh mereka. Kenapa? Bukan karena mereka doyan, tapi karena mereka sedang sangatlah lapar. Jadi makanan paling enak bukan makanannya, tapi kondisi kita saat memakannya, saat kita sedang sangatlah lapar. Dari hal sampai memakan itu wajib dengan standarisasi kebaikan. Jangan buru-buru, jangan terlalu lambat. Setelah itu, itulah yang disebut kebaikan. Halal di awal, halal di akhir. Saat kita berdoa, maka Allah mengabulkan doa kita. Itu yang paling penting. Karena di penghujung hadis ini Rasulullah berkata, beliau menceritakan ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, dia sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian dia duduk bersimpuh salat. Kemudian dia mengangkatkan tangannya seperti Rasulullah saat berdoa di perang Badar. Dilipatkan tangan yang di bawah di atas tangan kanan. Diangkatnya bayadhu qaddihi kalau dalam bahasa hadis, sampai kelihatan putih ketiak baginda Nabi. Awak sengaja ngangkat karena ada ini, kalau enggak berani. Beda jauh sama Nabi gitu kan. Diangkatnya. Begitu cara dia berdoa. Kemudian dia berucap apa? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dikoreksi sama baginda Nabi. Wa mat'amuhu haramun, yang dia makan haram. Wa yusribuhu haraman, yang dia minum haram. Wa malbasuhu haraman, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Bagaimana doa-doanya akan dikabulkan? Dalam satu kitab namanya At-Ta'rif wal Bayan min asbabil wurudil hadisin nabawiyyah syarif. Sekali lagi, namanya At-Ta'rif wal Bayan min asbabil wurudil hadisin nabawiyyah syarif. Muhammad bin Muhammad Abu Syu'bah, dalam kitab beliau menukilkan hadis yang sama dan beliau menambah sedikit keterangan. Fa'ammad du'a'u, maka sesungguhnya, maka adapun doa yang dibacakan oleh orang yang pernah makan haram, pernah ngomong yang haram, memakai yang haram, kebutuhannya dipenuhi atas sesuatu yang haram, ad-du'a'u mardudah ilallah, doa itu ditolak oleh Allah. Berapa lama? Arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi kalau kita ada makanan haram sama kita, ada perbuatan haram dari kita, ada lisan tutur kata haram yang keluar, mengupat, mencaci, menghina, menggibah, memfitnah dari lisan kita, maka doa itu akan tertolak dari Allah 40 tahun. Lalu kita masing-masing introspeksi diri, kapan terakhir kita menggibah? Tadi sore Ustaz, dari tadi sore 40 tahun ke depan baru doa diterima. Kalau besok enggak lagi menggibah. Kalau besok berarti dari besok sampai 40 tahun ke depan. Lalu ingat-ingat, kapan terakhir makan yang haram? Waktu SMA Ustaz, cuma waktu itu kami nembak bakwan dulu, makan 3 bilang 2. Ya kan? Nah, saat itu cuma makan haram, maka dari tahun itu 40 tahun ke depan, saat selesai 40 tahun baru doa diterima oleh Allah. Doa mardudah ilallah arba'una sanatan.
Jadi penting kita semua, tujuan kita mengaji bukan lihat kau banyak makan haram makanya kau enggak dikabulkan doa. Salah. Tapi introspeksi diri, kapan terakhir aku makan makanan haram? Kapan terakhir aku ngomong yang haram? Kapan terakhir aku minum yang haram? Kapan terakhir aku mengadakan dari apa kebutuhanku dari jalur yang haram? Saat kita ingat kapan terakhir, lalu kita bisa bayangkan, berarti 40 tahun ke depan doaku baru dikabulkan. Pertanyaannya, dalam rentang hari ini sampai 40 tahun ke depan, lalu apa pula yang akan kita lakukan saat doa tidak diterima? Dijawab oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syu'bah, At-Ta'rif wal Bayan min Asbabil Wurudil Hadithin Nabawiyyah Syarif. Itu nama kitabnya. Beliau menjelaskan afdalu minni, kemuliaan dari aku, kata Rasulullah, ilallah, kepada Allah, kemuliaanku di mata Allah, hingga salawat setiap manusia yang berdosa selama dia muslim itu pasti diterima oleh Allah walaupun dia pelaku dosa. Jadi sebanyak apapun dosa kita, saat doa ditolak oleh Allah, tidak diterima, waiting listnya 40 tahun, tapi solawat kepada baginda Rasulullah akan diterima walaupun yang bersolawat adalah pelaku dosa. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 616, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man shalla alayya wahidan, siapa yang bersolawat untukku satu kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi saat kita bersolawat itu pasti diterima. Dan alhamdulillahnya setelah diterima, Allah yang akan membalas itu dengan memberikan kelipatan 10 kali lipat atas satu salawat. Makanya Ustaz ajarkan pada ibu-ibu dengan kalimat yang mudah tapi sempurna, seperti yang diajarkan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki, guru kami tercinta almarhum wal maghfur lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli, ya Allah berikanlah kesejahteraan, wa sallim dan keselamatan, wa barik dan keberkahan. 3 kalimat ini kita berdoa dalam salawat untuk Rasulullah pasti diterima oleh Allah. Dan Allah sendiri yang berjanji melalui lisan Rasulullah, sekali kita memintakan dalam solawat 10 kali Allah membalas. Apa itu salli? Allahumma salli, ya Allah berikanlah kesejahteraan. Sejahtera adalah terpenuhi sandang, pangan dan papan, terpenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Siapapun yang meminta dengan kalimat salli dalam salawat untuk Rasulullah, Allah yang membalasnya 10 kali. Salli cuma. Kemudian salim, berikanlah keselamatan, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Wa barik ala, dan keberkahan. Apa itu keberkahan? Apapun yang ada yang telah Allah berikan kepada kita selalu dinaungi dengan berkahnya, yang dengan berkah tersebut semua yang Allah berikan bisa kita implementasikan kepada Allah. Jadi bagi kita yang udah introspeksi diri, aku banyak dulu makan haram, aku banyak dulu ngomong haram, aku banyak dulu minum yang haram, hartaku kudapatkan dari jalan yang haram. Udah sadar kita, udah introspeksi diri kita akan hal demikian, kita meninggalkan berdoa, tapi kita memperbanyak
Salawat. Kenapa meninggalkan berdoa? Karena Rasulullah yang berkata doa ditolak 40 tahun. Makanya sampai pada ambang batas ilmu yang paling tinggi. Nama kitabnya Tazkiyatun Nufus. Nama pengarangnya Maulana Syekh Hasan Asyazili, pendiri mazhab Tariqah Syaziliyah. Beliau guru langsung dari Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi guru langsung dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Al-Hikam merupakan representatif perwakilan dari madhab Tariqah Syaziliyah. Dalam kitab paling tinggi di puncak mazhab Tariqah Syaziliyah, Tazkiyatun Nufus, Maulana Syekh Hasan As-Sazili menukilkan satu kalimat yang paling mudah. Kalian akan meninggalkan berdoa saat kalian sadar akan diri kalian, tapi kalian akan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena doa kalian bisa jadi tak akan diterima oleh Allah. Yang kalian lihat dengan mata kalian yang haram, yang kalian ucapkan dengan lisan kalian yang haram, dari mulut yang kalian berdoa itu kalian mengupat orang lain, dari mulut yang kalian berzikir, dari mulut itu juga kalian menghina. Semua yang kalian lakukan haram. Dari karena itu, kalian yang sudah sadar akan diri kalian, kalian meninggalkan meminta, tapi kalian memperbanyak bersolawat. Karena janji Allah dan Rasulnya, siapapun yang bersolawat untukku sekali, kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Nomor hadis 616, Sahih Muslim. Siapapun yang bersolawat untukku, kata Rasulullah, sekali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Pertanyaannya, saat kita udah tahu ini, kita udah tahu hal seperti ini, ada enggak di antara kita yang terbebas dari yang haram? Kalau ada tunjuk tangan, tepuklah kak oi Melayu. Yo, ilung ustaz hanatom kenang yang haram, tepuklah kak oi Melayu, tenang ya. Juta kak oi. Jadi kalimatnya saat kita udah sadar kita pernah melakukan yang haram, maka kita meninggalkan banyak meminta, tapi kita memperbanyak bersolawat. Makanya kan di guru-guru kita, para habaib, para asatis, para masyayikh, saat beliau ceramah-ceramah, ada rumah, kita pengen, uang belum ada, bagaimana caranya? Solawatin aja, ya kan? Ada mobil, kita pengen, uang belum cukup, solawatin aja. iPhone 15 baru dirilis, kita belum cukup uang, udah dipajang di konter HP, diri depan konter, selawatin Allahumma sholli diri aja depan konter. Kenapa? Selawatin aja. Kenapa? Karena kalau kita minta pada Allah, yang kita introspeksi diri, ada enggak yang haram dari lisan kita? Sering ya Allah. Kalau sering, tinggalkan meminta, perbanyak bersolawat. Nah karena itulah Ustadz setiap kali dimanapun Ustadz kajian, nyokan belah hadih, boleh kemah ahli. Bentuk tengku kagedam doa, nyok kabrak. Jangan, bukan itu kalimatnya. Tetapi kita yang introspeksi diri, seling Ustadz ketengahkan. Kalau kita Ustadz bacakan satu ayat saja, kita mungkin bisa introspeksi lebih tinggi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal khallaqul alim. Tidakkah lebih mengetahui yang telah menciptakan kalian? Itu kata Allah loh. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Kira-kira Allah tahu enggak apa yang kita butuhkan? Salah jawab dulu. Allah pasti tahu apa yang kita butuhkan, karena Dia yang menciptakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal khallaqul alim. Tidakkah yang menciptakan itu lebih tahu atas apa yang diciptakannya? Kalau kita yakin enggak Allah tahu semua kebutuhan kita? Yakin? Yakin apa enggak? Lalu ngapain minta kalau yakin? Nah ini pertanyaan loh, harus dijawab loh. Kalau kita yakin Allah tahu apa yang ingin kita minta, yakin enggak? Yakin. Lalu ngapain diminta? Jadi kata Sayyid Hasan Asyazili, introspeksi diri kalian. Saat kalian membaca kalamullah, kalian faham tidak
Allah menyindir, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal khallaqul alim. Tidakkah lebih mengetahui yang telah menciptakan kalian? Kita yakin bahwa Allah tahu bahkan tanpa kita berucap, tapi kita selalu saja berucap. Kenapa kita selalu berucap? Karena seolah-olah kita enggak yakin. Padahal analogi paling mudah, Allah memahami kita justru lebih dari sekedar yang kita ucapkan. Pertanyaannya, siapa lebih tahu kita dengan Allah? Lebih tahu Allah saat kita tidur. Di sini ada yang tidur, kalau nanti pulang, jangan sekarang maksudnya. Ada yang tidur kita di malam. Begitu malam, lampu mati kan? Matikan lampu di kamar. Yang pakai kipas, hidupin kipas. Yang pakai AC, hidupin AC. Yang AC nggak ada, kipas nggak ada, buka kulkas. Keluar juga dinginnya nanti. Tenang aja. Tekniknya macam-macam itu. Buka kulkas, keluar dinginnya. Begitu pas sedang tidur, nyamuk berdiri di tangan, disapnya darah di tangan kita. Gatal tidak? Ibu udah tidur mana tahu. Tapi setidur-tidurnya orang, boleh perhatikan. Ada nyamuk di tangannya, begitu hinggap nyamuk, disuntiknya dengan moncongnya itu, diisapnya darah, sedang tidur, tangan kanannya bergerak, padahal tidak dikontrol. Pam, tepat sasaran tidak? Tepat kan? Digaruknya pas titik TKP. Itu dia garuknya, ngerti tidak? Itu kita manusia loh. Apakah tangan ini yang digigit sama nyamuk bilang, hai kagarudro, cukup beragadai kak jamu? Ada tangan itu minta? Tidak. Tapi kenapa kita tahu menggaruknya? Karena dia mengirimkan sinyal membutuhkan pertolongan. Kemudian saat kita dari pagi nggak sarapan, tiba-tiba jam 2 kita lapar. Ada enggak perut itu bilang, kok berat ilung nyohan aliaso, kabutameng tiat makanan dalam? Ada enggak? Tapi dia mengirimkan sinyal, dan kita tahu tidak sinyal itu? Jimulai ju gelang-gelang jenerob gelang yang nalang perut, jimulai ju pegat konser amal untuk Aceh je. Ya kan? Dia mulai keroncongan. Dia minta nasi atau ngirimkan sinyal? Ngirimkan sinyal pertanda kalau dia sedang butuh. Lah dia enggak minta ke kita, tapi kita tahu enggak ngasih asupan makanan ke dia? Lalu pertanyaannya, lebih tahu kita atau lebih tahu Allah? Kita saja yang dikuasakan tubuh kita ini, kita tahu kalau dia butuh padahal dia enggak minta. Lalu kira-kira Allah yang menciptakan kita, Allah tahu enggak apa yang kita butuh? Lalu kenapa gratil minta? Orang yang memperbanyak meminta adalah orang yang tidak introspeksi diri. Nyokun bahasa Aceh, urung yang hanaluh dro gaca tagai raya-raya yang nai rumo, tualet tagai yang na raya-raya langkama geluh dro gahana. Sehingga sesekali introspeksi diri. Kalimatnya mudah, kapan terakhir aku makan yang haram? Hari itu terakhir aku makan yang haram, 40 tahun ke depan doa baru didengarkan. Jadi penyebab doa tak dikabulkan itu adalah karena kita kadang makan yang haram, kadang minum yang haram, kadang kebutuhan di kehidupan kita terpenuhi dari hasil yang haram. Saat kita introspeksi, kita tahu banyak yang haram di hidup kita. Satu alternatif terakhir, apa itu? Salawat kepada Rasulullah tetap diterima walaupun yang bersolawat adalah pendosa. Perbanyak solawat, perbanyak solawat. Dengan solawat banyak orang yang tadinya nggak ada hidayah, tiba-tiba muncul hidayah di kehidupannya. Awalnya dia hidup di era jahiliyah, begitu sampai hidayah dia menjadi manusia yang sudah hijrah. Dengan cara apa? Dengan cara solawat. Jadi perbanyaknya solawat, perbanyaklah solawat. Karena itu merupakan wujud implementasi dari introspeksi diri. Sekali lagi, kalau ada di antara kita yang tidak pernah makan yang haram, tolong kasih kabar. Na padum drongan tanyo gunuk peglah ka ui Melayu.
Termasuk dong nak pegelah kau itu. Kalau ada sekali satu orang dari kita enggak pernah ngomong haram, tolong kasih kabar. Entah itu menipu, entah itu mencaci, entah itu menghina, entah itu menggibah. Kalau ada, tolong kasih kabar. Nangen yang nak pegelah kaui. Tapi kalau kita semua sadar itu semua pernah kita lakukan, cobalah merenung. Bukan Allah tak mendengar doa. Wallahi Allah mendengar semua doa. Tapi terkadang jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita yang meminta jawaban, orang yang tidak tunduk sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai situ dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Soalnya hidangan udah dibagi kan.